Can I be your superhero? Superhero. Halo guys, kembali lagi di Champion Motor Sewa Padang. Pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai part-part racing merek 4SIM, barangnya apa aja. Nah, di sini kita akan membahas penentuan roller, cara kerja roller, cara kerja kampas ganda dan lain-lainnya. Nah, di sini, ini barangnya namanya roller ya guys. Jadi roller ini mempunyai berat. Nah, biasanya beratnya mulai dari 5 gram, 6 gram sampai 15 gram ada. Nah, di sini roller ini mempunyai peranan yang cukup penting untuk CVT Matic guys. Nah, roller ini jumlahnya satu motor 6. Nah, nanti roller ini masuknya di rumah roller 6 ya, seperti ini, nanti ada 6 biji. Nah, roller yang makin ringan, semakin ringan roller, semakin cepat si roller naik ke permukaan guys. Semakin berat, semakin lama dia naik ke permukaan. Nah, itu ada efek-efeknya juga guys. Jadi kan ini nanti kita coba ya. Ini 6 ya. Nah, kita coba ini tutupnya. Nah, jadi kalau misalnya dia ringan, kita gas sedikit, rollernya ini nanti naik ke atas permukaan. Nah, tutupnya juga keangkat. Nah, keangkat, nanti efeknya apa? Keangkat itu efeknya gini guys. Ini kan kepasang di motor nih. Dipasang ke motor, ini di bagian luar, ini kan. Nah, dia nanti ada bushingnya ya, bushing roller. Pasang gini, awalnya gini, nanti ada tali fibel, fan belt. Nah, pada saat kita buka gas, si tutup ini kan roller naik ke permukaan, otomatis tutupnya keluar. Nah, ini menyempit guys, menyempit, otomatis posisi fan belt, ini fan belt ya, posisi fan belt awalnya gini nih, kalau motor mati posisi fan belt gini. Nah, pada saat kita buka gas, ini kan keluar nih, tutupnya keluar, rollernya naik. Nah, ini dia nekan otomatis ini di atas. Nah, itu cara kerjanya guys, cara kerja roller. Menentukan berat roller. Caranya sih gampang-gampang susah guys. Di sini saya akan mencoba memberitahu secara sederhana aja. Jadi gini, saya ambil contoh roller standar motor Beat FI yang belum ESP ya guys. Yang belum ESP itu berat standarnya 13 gram satu roller. Jadi kita kalikan ya, 6 dikali 13 gram. Nah, totalnya berat rollernya 78 gram guys. Nah, ini berat roller standar. Nah, kita mau turunin atau naikin boleh, nggak ada masalah. Itu nanti sesuai dengan kita kebutuhannya apa. Nah, kalau mau turunin, saya menyarankan kalau bisa sebaiknya menurut saya maksimal sepertiga dari berat standar roller gitu guys. Jadi misalnya kalau kayak gini, saya mau turunin nih 13, saya mau turunin ke 10 gram misalnya. 6 kita kali 10 gram berarti 60 gram. Nah, selisihnya berapa? Masih 18 gram, masih oke. Mau kita naikin, kayak kita turunin ke 9 gram berarti masih oke juga guys. Jadi 54 gram dibanding ini masih kecil dari sepertiga, jadi tidak ada masalah. Nah, efeknya apa kalau kita turunkan ke roller 6 gram? 6 kali 6 itu udah 36 gram. Nah, ini kan terlalu jomplang kan, hampir separuhnya guys. Jadi efeknya itu pada saat roller kalian ringan, nih, pada saat kalian gas sedikit aja, nah ini cepat naik dia guys. Yang mana harusnya kalian gas agak dari menengah, udah gas separuh, nah dia harusnya baru naik. Ini enggak, karena rollernya terlalu ringan, kalian gas sedikit, dia langsung naik. Efeknya apa? Si fan beltnya terlalu cepat naik gitu loh. Nah, terlalu cepat, memang tarikan awalnya enteng, ada gitu loh. Cuma untuk nafasnya pendek guys. Jadi nanti kalian bawa di trek lurus, baru jalan sebentar berapa ratus meter, tiba-tiba dia udah suara mesinnya tinggi, mendengung tinggi gitu loh. Jadi nggak nyaman gitu kita bawa motor. Nah, jadi untuk mengetahui berat motor standar rollernya, nanti kita akan tampilkan tabelnya guys. Motor Honda, Suzuki, Yamaha juga ada.
Nah, untuk roller sebenarnya makin kecil ukurannya, gramnya, efeknya apa? Semakin tipis teflonnya guys. Kalau semakin tipis teflonnya, otomatis semakin cepat habis, cepat aus dia. Nah, terus sistem kerjanya saya sudah bahas. Lanjut kita bahas ke kampas ganda ya. Nih kampas ganda. Nah ini kita sebutnya ganda, kampas kopling ganda. Nah ini per ganda. Nah ini tapaknya ya guys. Jadi kalau satu set ini tinggal pasang guys. Nih saya contoh, ini ada poli ya. Ini namanya kita sebut poli cewek, poli cowok. Nah ini kan dudukan nih. Ini per, letak di sini. Nah ini baru kita letak nih. Ini guys. Ini nanti ditekan. Kita tekan. Saya contoh karena ini keras. Saya contoh gini ya. Ini kita tekan. Nah ini kan kita pasang gini guys. More-nya. Nah, more-nya kayak gini ya. Nah, jadi gini. Ini kan ada per nih. Nah, puli ini sistem kerjanya awal pada saat motor diam, tali fambelnya dia di atas. Dia di atas ini guys. Jadi gini ya, posisi awal ini kan karena ada per nih, nanti ada per Persivity ini yang di dalamnya. Posisinya dia fambelnya di atas guys. Ketika kita udah buka gas, otomatis ini kan berputar nih. Nah RPM-nya ada, kita buka. Ini nanti dia akan nekan guys. Dia nekan gini. Karena posisi fan ball-nya putarnya gini. Ini putar gini, nekan kan, nekan dia. Otomatis si ganda dia akan jepit. Dia akan jepit si mangkoknya. Jadi otomatis dia lengket. Nah dia nanti baru putar, baru menghasilkan akselerasi guys. Nah jadi di sini juga prinsip kerjanya seperti itu. Nah ini sistem per ini juga sama sistem kerja dengan Persivity ya guys. Jadi semakin keras sebuah per, semakin besar usaha yang diperlukan untuk supaya bisa mendorong polinya keluar gitu loh. Jadi supaya si fan bell masuk ke sini, yang di rumah roller tadi dia keluar, jadi kebalik. Jadi posisi awal dia gini, gini kecil. Pada saat kita udah buka gas dia gini. Ini yang di atas, fibelnya keluar, fibelnya ini masuk. Nah, jadi ada yang pernah kejadian pada saat ganti Persivity Racing yang terlalu keras. Kita biasanya buka gas sedikit kalau motor masih standar, langsung jalan kan. Karena apa? Ininya enteng, ininya lunak. Jadi perlu tenaga atau usaha cuma kecil, dia sudah kebuka, polinya udah kebuka. Nah, sementara kalau kita ganti pernya yang RPM-nya terlalu tinggi, efeknya apa? Kalian buka gas harus agak besar baru motor kalian jalan. Nah itu efeknya juga salah satunya motor kalian juga lebih boros guys. Memang setelah kalian buka gas besar, ini kan karena keras kan, dia nembak. Motor kalian lebih gimana, spontan gitu loh. Memang lebih gigit gitu loh. Jadi dia punya akselerasinya langsung meningkatnya tajam gitu loh. Nah jadi kalau buat kalian motor yang masih standar belum bore up, saya menyarankan untuk Persivity carinya yang jangan terlalu keras, karena nanti kasihan juga kampas kopling gandanya bisa ini guys, bisa cepat habis, cepat aus, bisa panas juga. Nah terus ada juga yang nanya pada saat menanjak dia menggunakan rollernya ringan tapi per belakangnya ini keras. Nah itu kadang-kadang kalau kita salah bawa motornya itu bisa lengket. Jadi karena ini bisa panas, bisa kebakar, ini bisa lengket gini. Jadi kalau udah lengket itu dia nggak bisa kembali lagi. Nah jadi itu kesalahannya kenapa? Kesalahannya itu karena kembali lagi. Roller ini yang harusnya pada saat kalian buka gas kecil itu fan bell-nya, tali fan bell-nya masih di bawah. Karena roller kalian ringan, dia jadinya cepat buka, cepat dorong, dia langsung naik ke atas. Jadi prinsipnya seperti gigi tarik lah guys. Gigi tarik ini saya asumsikan ini poli belakang ya, poli belakang. Sorry, ini ya, ini poli belakang. Nah ini rumah roller ya. Nah ini rumah roller. Nah ini kan tali fan bell. Kalau posisi awal dia harusnya begini. Jadi belakang lebih gede, depannya lebih kecil. Nah sementara roller kalau terlalu ringan, kalian buka gas sendiri, gas sedikit, jadinya itu bisa gini guys.
Jadi ini udah besar duluan. Jadi ibaratnya gear depan kalian udah gede duluan, belakangnya kecil. Jadi si motor butuh usaha yang besar untuk menghasilkan RPM-nya gitu loh guys. Jadi menghasilkan tenaganya. Jadi pada saat dia nanjak, torsinya gini, powernya itu nggak ada gitu loh. Jadi powernya nggak ada, kalian berarti otomatis buka gas lebih gede lagi. Kalau nggak, motor kalian nggak naik. Nah, buka gas gede itulah yang bikin si mesin terpaksa, kerjanya terpaksa, sehingga menghasilkan kampas gandanya panas, bisa lengket ya. Jadi salah pengaplikasikan berat roller guys. Nah, tapi kalau kalian posisinya normal, maksudnya posisi ininya pas, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, pada saat kalian buka gas kecil ya. Nah, posisinya itu dia harusnya di belakang ini dia gede. Nah, gitu loh. Pada saat kalian sudah buka gas pelan-pelan, kebalik posisinya. Jadi posisinya yang depannya gede, belakangnya kecil, karena itu sudah menengah. Jadi gas buka kalian udah setengah gitu loh. Nah, jadi intinya seperti gigi tarik rasio. Jadi pada saat kalau misalnya contoh gigi tarik belakang lah kita bicara, semakin besar gear belakang, semakin enteng naik. Cuman nafasnya pendek. Nah, itu loh guys. Jadi itu semua ngaruhnya di roller. Nah, jadi guys, sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Untuk pengaplikasian ke motor kalian, saya sarankan lebih mengutamakan pengalaman pribadi guys. Jadi kalian harus coba sendiri, kalian riset sendiri. Nah, teori yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan membantu kalian guys untuk menemukan susunan yang terbaik untuk motor kalian. Nah, jadi guys, bagi kalian yang ingin lebih tahu tentang produk 4SIM dan barang-barang racing lainnya, kalian bisa hubungi kami di Instagram kami resmi Champion Motors Teba Padang. Kalian bisa kontak WA atau belanja melalui market online pun juga ada di Shopee dan Tokopedia. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian mesti like, komen, subscribe YouTube channel Champion Motors Teba Padang, dan jangan lupa juga ya guys, follow terus Instagram resmi Champion Motors Teba Padang untuk mengetahui update-update dan menghindari terjadinya penipuan